Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Functional Programming di sini akan mempresentasikan tugas UTS yang sudah diberikan oleh Bapaknya. Pertama, perkenalan. Nama saya Faridi Sakti Bayaki dengan NIM 3066. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin dengan NIM akhir 3021. Perkenalkan, nama saya Noviur Fasti Nur Fadilah, NIM 3095. Perkenalkan, nama saya Gusta Ahmad Bintang Widikda dengan NIM 21 Langsung saja saya jelaskan line pertama. Di line pertama ini ada import CSV. Import CSV digunakan untuk mengimport library CSV. Nanti digunakan untuk menggunakan command CSV di bawah. Lalu from function tool import reduce ini digunakan untuk mengimport built-in function yaitu reduce. Cuman reduce doang. Lalu di bawahnya lagi ada variabel dataset. Variabel dataset digunakan untuk menyimpan list yang akan saya append nanti. Lalu with open line 6 with open exam.csvr as file digunakan untuk membaca. Ini juga CSV reader. Pertama dialiaskan menjadi file, lalu disimpan oleh variabel CSV reader. Di bawah line 8 for row in. Ini untuk menjabarkan kolom-kolom satu persatu. Di bawah ini ada variabel gender. Variabel gender itu merupakan row 0, maksudnya kolom indeks ke 0. Lalu race ini indeks ke 1, parental level indeks kedua, lunch indeks ketiga, test preparation ini indeks keempat, lalu match score ini agak beda. Di sini cara bacanya if terlebih dahulu, if row 5, indeks ke-5 sama dengan titik petik 2 ini kosong maksudnya. Lalu or, indeks ke-5 sama dengan NA, tidak ada. Nanti hasilnya 0. Lalu else, jika tidak, tinggal memasukkan angka yang ada di indeks ke-5 tersebut. Lalu reading score sama seperti match score, cuman ini memakai indeks ke-6. Lalu writing score hampir sama juga, tapi memakai indeks ke-7. Lalu selanjutnya line 19 dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari line 19 ya. Ini merupakan line 19 ini merupakan average ini bagaimana merupakan suatu operasi di mana kita mencari rata-rata dari nilai matematika, nilai membaca, dan nilai menulis. Di sini kodenya yaitu average sama dengan integer row pada indeks ke-5 yaitu match score, kemudian ditambahkan dengan integer row baris ke-6 atau nilai membaca, dan ditambahkan lagi dengan nilai menulis yang ada pada indeks ke-7. Kemudian dijumlahkan semua dan dibagi 3. Nah, jika nilai rata-rata tersebut lebih dari 70, maka akan mengeluarkan nilai yaitu lulus, dan jika kurang dari 70 tidak lulus. Kemudian selanjutnya di sini ada data set append. Nah, di sini intinya kita mengelompokkan dalam satu dictionary itu ada gender, kemudian race ethnicity, parental level of education sampai dengan ke bawah yaitu sampai dengan status. Nah, di sini nanti akan setiap dictionary akan dimasukkan ke dalam list kosong yang ada pada variabel dataset. Jadi nanti dikelompokkan per dictionary. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Urfa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu list data. List data ini berfungsi untuk memanggil salah satu kolom dalam data. Yang selanjutnya yaitu sum. Sum berfungsi untuk menjumlahkan data yang sudah dipanggil tadi. Average berfungsi untuk merata-ratakan data tadi menggunakan reduce. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agusta.
Nah, di sini setelah kita menggunakan function yang di atas, kita akan menampilkan print, yaitu print dataset. Nah, print dataset adalah kita menampilkan seluruh data yang ada dalam exam.csv tanpa ada pengurangan dan bagian. Jadi hanya langsung data yang ditampilkan begitu saja. Nah, selanjutnya kita menampilkan dari print line dan print dataset. Nah, di print line dataset ini ya line itu panjang data ya, atau panjang exam dari CSV-nya itu ada 1000 data. Nah, selanjutnya di sini ada print filter lambda average di atas 70. Nah, average itu yang tadi itu pertambahan antara reading score, writing score, sama math score. Nah, itu ditambah dulu 3 dan dibagi jadi 3. Atau bisa disebut rata-rata dari reading score, writing score, dan average setiap datanya. Nah, itu yang di atas 70 yang dimasukkan, yang ditampilkan. Jadi, di sini ada misalkan 87, seperti itu. Nah, kemudian list sorted dataset K lambda X. Nah, di sini list sorted ini untuk menampilkan average, mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rata-rata dari math score, reading score, sama writing score. Nah, di sini ada rata-ratanya. Nah, tapi yang beda dari yang filter tadi itu hanya yang di atas 70 yang ditampilkan. Sementara kalau dari list sorted ini, semuanya tetapi diurutkan mulai dari yang terkecil. Selanjutnya ada print list data status. Nah, print list data status ini untuk menampilkan status yang lebih dari nilai dari lebih 70 itu dinyatakan lulus, dan yang kurang dari 70 dinyatakan tidak lulus. Maka ditampilkan lulus, tidak lulus, tidak lulus, seperti itu. Kemudian print list data math score. List data math score untuk menampilkan data-data dari nilai math score dari exam dan CSV-nya. Kemudian ada sum data math score. Nah, di sini sum data math score adalah penjumlahan dari semua data math score 1000 tadi itu dijumlah senilai 66.396. Nah, kemudian ada average data. Average data adalah rata-rata dari math score. Yang tadi 66.396, karena datanya ada 1000, kita bagi 1000 menjadi rata-ratanya untuk math score adalah 66,396. Kemudian ada, nah di sini kemudian kita jadikan satu ya, untuk reading score-nya ini sama halnya dengan math score dibagi 1000. Jadi ada 69,0002, dan untuk writing score-nya ini ada 67,738 rata-rata dari writing score, dan tadi reading score, dan yang tadi math score. Kita komen dahulu ya. Yang terakhir ini kita ngeprint menyatukan listnya, yakni math score, reading score, dan writing score untuk menjadikan satu setiap data. Jadi seperti ini. Contohnya kita itu ambil ini 51, 60, dan 52. Jadi itu dijadikan satu list seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dapat yang kami sampaikan untuk pembahasan dari UTS Functional Programming sendiri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.